رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي سد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين في كتابه المفتاح لباب النكاح. Bab mahar al-misil wal musamma. Bab mahar sepadan dan mahar yang disebutkan, diucapkan. Mahar sepadan dan mahar yang diucapkan. Mahrul misil huwa ma yurghabu bihi fi misliha hasaban wa nasaban wa bakaratan wa suyubatan wa ammal musamma huwa ma yuzkar fi aqdin nikahi sawa'un kana atau mahar sepadan, yaitu sesuatu yang diinginkan pada semisalnya, sesuatu yang diinginkan pada atau dalam semisalnya. Apa sesuatu tuh ya, bisa katakan apa, nilai ya, nilai yang diinginkan, yang ditujui. Fi misliha, pada orang yang sepertinya, pada yang semisalnya. Mahar, namanya kan mahar. Mahar ini biasanya apa? Duit biasanya. Tapi kan kemarin sudah kita pelajari bahwa mahar ini apa yang bisa dihargai dan jadi harga. Nah, kan itu namanya mahar. Bisa yang jadi harga, misal yang dihargakan atau harga. Harga itu berupa uang, dihargakan apa yang bisa dijadikan duit. Seperti sapi, emas, baju, pakaian, itu kan bisa dijadikan mahar karena itu bisa dinilai dengan duit. Atau duit langsung. Nah, seringnya duit dengan mahar sekian rupiah dibayar tunai. Nah, ini mahar misil, mahar sepadan itu adalah sesuatu yang dijadikan mahar tadi, yang diinginkan pada orang yang seperti perempuan ini. Perempuan yang macam ini itu kalau diinginkan maharnya pantasnya berapa nih? Itu namanya mahar misil, mahar sepadan. Pasnya tidak lebih, tidak ada kurang. Berapa standarnya? Dari segi apa? Hasaban. Hasab. Ada terjemahannya apa sudah? Hasab nih. Kedudukan. Hah? Nasab langsung. Kata hasab nih. Sebelum nasab apa? Oh, derajat ya. Derajatnya. Sederajat. Dalam nasabnya, ada dalamnya juga. Hasabnya tidak diartikan ya. Hasab itu ma yu'addu syakhs min mafakhirin aban atau jaddan atau ajdad ya. Seorang misal anak bapaknya siapa misal. Nah, ini apa namanya segini? Bobot, bibit apa? Oh, ini bapaknya orang bagus, kakeknya orang bagus. Kalau apa namanya itu? Oh, bapaknya ini pemuka apa? Tokoh misal. Nah, itu diinginkan oleh laki-laki, sehingga ini nilainya naik juga nih.
kita di situ. Ada nilai dari bapaknya. Kalau bapaknya bagus, nilainya bagus. Kalau bapaknya tidak bagus, nilainya tidak ada bagusnya. Maharnya. Wa nasaban dan nasabnya. Nasab keturunan bagus. Wa bakaratan dan kegadisannya. Wa suyubatan kejandaannya. Kegadisannya itu bisa membuat barometer maharnya. Jadi jadi barometer maharnya. Gadis lebih mahal, lebih tinggi daripada janda. Nah, itulah namanya mahar misil. Mahar misil tadi dipandang dari hasab, dari mana wong tuanya, bapaknya, kakeknya wong bagus ini. Kemudian dari nasabnya, keturunan raja atau keturunan wali Allah. Ngapa keturunan wali Allah nih? Karena keturunan wali Allah itu ada doanya dari wali ini. Ada doa. Ini yang dipengenkan wong. Oh, ini cucu wali ini, cucu yang keempat. Tidak apa-apa, masih dipengenkan. Sampai 7 masih pengen. Karena Nabi Allah Khidir itu pernah nolong ada orang yatim, ditolong oleh Nabi Allah Khidir. Ketika ditanya ngapa tolong ini, tidak ada minta upah lagi. Wa kana abuhuma salihah. Karena bapaknya wong yatim ini, lanang betina ini, bapaknya soleh. Bukan namanya soleh, orang yang soleh. Bapaknya yang keberapa nih? Bapaknya yang ke-7. Dari anak betina, anak perempuan. Bukan keturunan laki-laki, bukan. Dari anak perempuan. Nah, ibunya, bapaknya, bapak ibunya tadi, bapak lagi. Nah, itu sampai dari ibunya tuh ke-7 dia. Nah, ditolong oleh Nabi Allah Khidir sama Nabi Allah Musa. Alasannya apa? Karena kakeknya wong soleh. Nah, ini diinginkan. Apa namanya? Suatu yang diinginkan apa bahasanya? Diminati istilahnya, diminati yang saya ini. Sehingga menjadi naik ratingnya, rating maharnya tadi. Wabakaratan dan kegadisannya itu mempengaruhi maharnya. Jadi kalau seandainya ada seseorang menikahkan, kemudian di dalam akad nikahnya tadi alhamdulillah, yang nyawabnya Hasan, ini rusak akad nikahnya. Tidak ada bisa cak ini, tidak ada sah. Tapi kalau rusak dalam maharnya atau rusak dalam maharnya, ini tidak menyebabkan sah tidak sah pernikahannya. Tidak menyebabkan tidak sah pernikahannya, sah pernikahannya. Kalau seandainya yang rusak calon mempelainya, itu rusak pernikahannya. Ya Ahmad bin Muhammad, saya nikahkan kamu dengan Aisyah binti Umar dengan mahar sekian dibayar tunai. Diterima oleh Ahmad tadi, saya terima nikahnya. Misal Khadijah binti Umar dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Ini rusak. Batal akad nikahnya. Ulang baru lagi. Karena yang 5 poin kemarin yang sudah kita pelajari itu, wali, saksi, calon mempelai wanita, mempelai laki, dan sirot. Ini kalau tidak ada benar, baru rusak pernikahannya. Mahar tidak kata di sini. Kalau maharnya rusak, maka baliknya ke mahar misil, mahar sepadan.
Dijengok wong cak ini, oh bapaknya bagus. Oh tak mungkin murah. Standarnya macam ini. Standarnya untuk wong yang biasa-biasa bae. Dak katik dari segi nasab, katik dari segi hasab juga dak katik dari segi. Ya sudah tu. Nah dijengok. Oh ini wong ini punya nasab. Oh ini wong ini punya bapaknya bagus. Bapaknya bagus, wongnya jago muruahnya misalkan termasuk wong yang bagus. Nah dinilainya kayak maharnya tinggi juga. Oh gadis ini, oh janda ini agak turun dikit dari mahar gadis. Oh ini wong ini dulunya waktu akad nikah, dulunya perempuan kakaknya atau ayunya waktu nikah itu maharnya 200 juta gadis, misal kan, ya kan, 200 juta gadis. Kemudian dulunya adiknya nih janda. Nah, janda. Kemudian waktu nikah salah nyebutkan maharnya. Nah, baliknya adik mahar sepadan. Berapa? Tidak sampai 200. Kenapa? Dulunya 200. Bekir apa namanya? Perawan. Nah, janda turun dikit. Tak baca dia nak naik ke. Kagetnya kan kaget. No, kau berapa maharnya? Berapa cekcokan kan? 1 juta be. Wah, dikit nian 1 juta. Jadi misal dia apa? Di keluarga istri itu kan, keluarga perempuan ngomong, "Dikit nian mana baca ini. Wong ni bagus ini nih. Bobot bibit bagus kalau ini nih." Nah, akhirnya cekcok balik ke pengadilan. Pengadilan lagi nentukan sesuai dengan macam mana perempuan tadi. Nah sekian akhirnya. Ujung-ujungnya 100 juta sudah ditetapkan dengan mahar sepadan. Itu namanya mahar sepadan. Jangan skewit kayak kamu. Malah yang disebut ketelah. Adapun mahar yang disebutkan mahar musamma namanya, yaitu mayuzkar, sesuatu yang disebut fi aqdin nikah, di dalam akad nikah. Nah, disebut di dalam akad nikah, sawa'un kana mahar misil, baik maharnya itu mahar sepadan nilainya atau lebih sedikit atau lebih banyak. Kalau yang disebutkan harus dibayar sesuai dengan penyebutannya. Kalau tidak sesuai, kalau kurang, kalau lebih tidak apa-apa. Kalau kurang, nah, sebagaimana kemarin seorang istri itu bisa menahan kendaan laki tadi. Kaget dulu kak, bayar dulu kak. Habis ke dulu utang maharnya, selesai ke dulu utang maharnya, baru boleh. Wa'lam anna tasmiyatul mahar fil aqdi mustahabbah. Ketahuilah bahwa penyebutan mahar di dalam akad nikah itu hukumnya sunnah. Wa qad tajibu, kadang-kadang wajib, ada kalanya wajib. At-tasmiyah penyebutan fi suwarin, dalam beberapa contoh, mazkuratun fil mutawwalat, disebutkan di dalam kitab-kitab besar. Wa idza khalal aqd minat tasmiyah, apabila akadnya kosong dari penyebutan mahar, fa illam takuniz zaujah mufawwadah. Permasalahannya kalau seandainya zaujah ini bukan orang yang menyerahkan dirinya, mufawwadah, seorang yang menyerahkan perempuannya kawin ke aku nah tanpa mahar. Nah, tak apa-apa. Yang penting aku jadi bini. Daripada jomblo ni, dewean. Nah, penting aku ada kewang. Maharnya tidak usah jadi. Nah, ini namanya mufawwadah. Perempuannya mufawwadah. Kalau seandainya ada yang macam ini, sedangkan maharnya tidak disebutkan, maka istahaqqat mahar misil, maka dia berhak mendapatkan mahar sepadan.
Biasanya cantik abidak yang model nyerah-nyerah ke diri ni. Biasanya bagus tak orangnya dari segi nasab dan hasabnya? Biasanya tidak. Kalaupun ada itu tak tahu kalau yang apa namanya itu, film yang jodoh-jodohan itu nah. Mahal atau murah tak tahu tu. Nyari yang lanang nyari betina, yang betina nyari lanang. Allah alam maharnya nak ngasak-ngasak ia beda. Bil aqdi istahaqqat mahar misil bil aqd, dengan sebab akad nikah maka perempuan tadi wajib atau berhak mendapatkan mahar misil, mahar sepadan. Wa in kanat tadi wa illam takun mufawwadha, kalau dia tidak menyerahkan diri. Kalau dia tidak menyerahkan diri, maka dia dapat, tapi tidak disebutkan. Tadi terbalik Tadi itu yang tidak menyerahkan diri. Nah, kalau seandainya ini yang menyerahkan diri, ka'an qalat li waliha, seakan seperti perempuan ini ngomong sama walinya, zawijni bila mahar, kawinkan aku tanpa mahar. Sama siapa ajo, yang penting berlakuan. Jadilah daripada idaknya fazawwajaha, kemudian dinikahkannya oleh wali tadi, kadzalik tanpa mahar. Wajibal mahar bi ahad salasati asya, maka wajib dia mendapatkan atau berhak dia mendapatkan mahar salah satu dari 3. Sebutkan tak? Farada zauj ala nafsihi, antara 3 ni laki menentukannya, seorang laki seorang suami menentukan maharnya, mahar misliha halan ma'ridaha, secara langsung dengan ridha si istri terhadap mahar tersebut. Laki menentukannya sekian je laki, kalau tak bayuk sudah tak apa-apalah, yang berlakuan sudah jadi selesai, tak ada cekcok, cekcoknya sudah. Atau hakim yang menentukan, hakim yang menentukan kalau seandainya sang istri menolak apa yang disodorkan atau apa yang ditentukan oleh suami. Idza tana'a az-zawj atau tanaza'a. Ada hakim yang menentukan kalau seandainya idza tana'a az-zawj, ya, kalau seandainya suami tidak setuju, enggan, si istri nanda aku nak sekian, lakinya nanda juga pokoknya sekian, au tanaza, atau dia saling cekcok, maka ini lagi hakim yang menentukannya. Dan hakim menentukan tidak boleh kurang dari mahar misil, tidak boleh mahar sepadan. Fil qadr wa watuha iyaha. Yang ketiga wa misluhu mautu ahadihim. Nah, tiganya kayak wallahu alam noh. Bisawab. Tapi ini mahar nikah untuk apa? Tanpa mahar ini tidak akan terjadi, pasti tetap bayar mahar itulah. Budiknya bayar kamu. Kalau dia tidak mahar misil tak kata, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk sekarang ini tidak ada juga, pasti dilakukan itu karena kesunahannya itu. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun, qala al-mu'allif sahib safinatun najah. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun, al-qalilu ma duna al-qullatain wal katsir qullatan fa aktsar. Al-qalilu yatanajjas bi wuqu'in najasati fihi illam yataghayyar
Wal ma'ul katsir la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Air, karena air ini adalah alat untuk bersuci, sebagaimana kemarin kita pelajari, untuk berwudu pakai air, untuk bercebok pakai air. Air yang mana ini? Air itu ada dua, di sini dibagi menjadi dua. Ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Air itu apa air itu? Air itu adalah mutiara atau jauharun, sesuatu yang tidak bisa sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Ini dia berwarna dengan warnanya wadahnya. Kemudian lembut. Air itu lembut dan menjadi lega ketika meminumnya. Allah jadikan lega bagi orang yang meminumnya. Itu air. Kemudian air ini yang kita sering untuk melakukan berwudu itu air mutlak. Air mutlak. Mana air mutlak itu? Air mutlak itu di mana bae ditaruh dia sesuai namanya. Di mana bae dia ditaruh sesuai namanya. Taruh di guci, banyu guci, taruh di bak, banyu. Lain kalau kopi. Taruhlah di gayung. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Banyu yang berubah-ubah namanya di setiap tempatnya itu namanya baru banyu mutlak. Inilah yang boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci. Boleh digunakan untuk bersuci, berwudu, mandi ataupun istinja. Boleh banyu tersebut. Banyu dogan boleh tak? Tak boleh. Karena dipindahkan di mana-mana baik tetap banyu dogan. Kencing atau cebok pakai banyu Coca-Cola boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Karena banyu Coca-Cola di mana baik dia dipindahkan tetap banyu Coca-Cola, Sprite ataupun yang lainnya, teh. Nah, ini misalnya banyu ini, banyu apa nih? Blesa. Nah, taruh di botol Blesa. Banyu apa? Banyu Blesa. Pindah ke botol Aqua, jadi botol Aqua. Pindah ke daerah, jadi botol daerah. Aquali, jadi Aquali. Pindahkan ke guci, jadi banyu guci. Nah, ini pindah-pindah ini tetap dia namanya sesuai wadahnya. Inilah yang boleh digunakan untuk berwudu. Namanya banyu mutlak. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Dihukumi, dibedakan. Kalau 216 itu 60 kali 60 kali 60, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume 60 kali 60 kali 60 216.000 cm kubik. Nah, jadi kalau baknya kali ke berapa bae? Masa di bak di rumah tuh panjangnya bukan 60, lebarnya bukan 60, ya sudah kali ke bae. Totalnya berapa? Ada tak 216.000? Kalau ada, berarti itu 2 kula. Kalau tak nyampe, berarti tak nyampe 2 kula. Nah, yang bagus tuh bak tuh ada kan 2 kula. Kalau seandainya pakai bak. Sekarang kan tak pakai bak lagi wong. Langsung statement di pucuk. Bak di pucuk. Mandi di bawah, baknya di pucuk. Nah, cuma ada juga yang pakai bak. Nah, usahakan kalau seandainya pakai bak, pakai yang 216 cm atau 217 liter.
Nah, bak yang sekarang ini yang plastik itu 120 liter. Tidak nyampe, ada yang kecil. Nah, yang macam apa? Bentuknya apa? Segitiga juga tidak. Segitiga juga tidak. Cak segitiga tapi tidak cak segitiga. Cak segi empat tidak juga cak segi empat. Nah, itu tulisannya itu 120 liter. 120 liter. Berarti tidak nyampe 217. Nah, itu sedikit. Namanya banyu sedikit walaupun penuh. Nah, namakan banyu sedikit. Usahakan dua kula. Karena repot kakek kalau seandainya tidak sampai 2 kula. Kakek kita jengok. Banyu yang banyak itu banyu 2 kula atau lebih. Banyu sedikit itu menjadi mutanajis kalau kejatuhan najis. Ingat banyu sedikit akan menjadi mutanajis sebab kejatuhan najis. Banyu yang sedikit menjadi mutanajis. Bukan mak mutlak lagi bukan. Bukan mak tahir mutahhir bukan. Bukan mak tahur bukan. Kalau mak tahur ini banyu yang apa? Suci mensucikan. Kalau ini mutanajis. Terkena najis sehingga dihukumi seperti najis. Tapi namanya mutanajis. Ada banyu najis, ada banyu mutanajis. Banyu najis itu kencing, itu banyu najis itu. Kalau mutanajis, banyu terkena najis. Nah, banyu yang sedikit apabila kejatuhan najis, maka banyu tersebut mutanajis. Kalau kejatuhan najis dalamnya, masuk najis di dalamnya, maka disebut dihukumi mutanajis. Banyu bak tadi 120 liter. Kejatuhan najis itu. Mutanajis. Macam mana mengusahakannya? Tak baca lagi. Buang atau pindahkan ke tempat yang 2 kula. So, balik lagi habis itu ke bak baca. Pindahkan ke yang 2 kula. Jadi statement pucuk itu berapa? 1000 liter misalnya. Oh, itu lebih dari 217 liter. Di bak itu 120 liter. Kena najis, sedot lagi, masuk ke dalam statement lagi. Dan masuk dalam statement. Ya, 2 kula. Ada dah apa? Berubah dah, tidak berubah. Masuk lagi juga bak tadi. Boleh. Gunakan lagi. Kenapa? Karena dia sudah apa? Jadi 2 kula. Dan jadi 2 kula, hukumnya kayak beda kayak. Ini kalau seandainya kejatuhan najis, ingat kalau kejatuhan najis. Sehingga kalau seandainya kejatuhan najis, banyu yang sedikit tadi tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu, tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, tidak boleh. Jangan salah, jangan pahami banyu sedikit tidak boleh digunakan untuk berwudu, salah itu. Banyu sedikit yang kejatuhan najis itu banyunya jadi mutanajis, maka tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Tidak bisa. Tapi kalau seandainya banyu sedikit, dia tidak terkena najis, boleh tidak digunakan untuk bersuci? Boleh. Ya kan? Tidak mungkin kita berwudu itu pakai banyu 2 kula. 2 kula langsung disiramkan ke air. Tidak mungkin kan? Pasti dari banyu 2 kula tadi kita ambil seraupan. Nah, seraupan inilah yang kita gunakan untuk berwudu kan? Bukan 2 kula itu kita celup ke air kita ke situ kan? Tidak kan? Atau 2 kula itu kita siramkan ke air kita? Tidak kan? Banyu sedikit kita ambil kan? Nah, banyu sedikit ini kan hukumnya banyu sedikit. Nyampe tak 2 kula? Jelas-jelas tak nyampe. Nah, dia wudu. Boleh. Nah, banyu sedikit boleh digunakan untuk berwudu. Hanya saja banyu sedikit itu
hukumnya kalau seandainya kejatuhan najis. Kalau kejatuhan najis, maka dia hukumnya mutanajis, tak boleh lagi digunakan untuk berwudu. Kemudian walaupun banyu sedikit tadi tidak ada berubah sebab kejatuhan najis tadi. Najis nyampak apa? Tak cicak misal, kotoran cicak atau tikus mati. Mati, bangkai tikus najis masuk di lubang itu. Maka ini banyunya menjadi mutanajis. Tak boleh digunakan lagi untuk berwudu. Tak boleh lagi digunakan untuk bercebok. Tak boleh digunakan lagi untuk mandi wajib atau mandi sunnah. Bahkan tak boleh dimandikan walaupun bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, walaupun tak boleh melumurkan diri dengan najis itu tak boleh. Walaupun banyu tersebut tak ada berubah, warnanya tak berubah, rasanya tak berubah, kemudian baunya tak berubah, walaupun kalau sedikit. Sedangkan banyu yang banyak itu tidak akan menjadi mutanajis dengan sebab kejatuhan najis dalamnya, kecuali kalau berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Kalau berubah salah satunya, apalagi tiga-tiganya, kalau mutanajis, hukumnya mutanajis. Jadi kalau seandainya banyu yang banyak terkena najis tapi tidak berubah, maka hukumnya masih suci, mensucikan. Kalau banyu sedikit kita jadikan banyak, maka hukumnya hukum banyu banyak. Macam mana hukum banyu banyak? Hukum banyu banyak tidak menjadi mutanajis kecuali kalau berubah salah satu dari tiga sifat tersebut. Ada apa? Banyu seember dikencingi oleh kucing, maka banyu seember tadi mutanajis. Tapi ada 10 ember lagi atau 20 ember digabungkan jadi sika dan itu menjadi 2 pula, maka menjadi suci walaupun dibalik lagi ke ember-embernya, jadi ke 20 ember lagi. Maka hukumnya 20 ember tadi suci, mensucikan. Kalau tidak berubah ketika digabung menjadi 2 pula tadi. Nah, ini jangan kita salah pahami. Kebanyakan orang ni ketika mempelajari ini memahami bahwa banyu sedikit itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, sehingga ketika dia nak mandi wajib, banyu juga bak itu tinggal sedikit, di tetmon tinggal sedikit. Nah, repotnya. Mana kalau tetmon dah tak pula lah. Kalau di bak itu, nah sedikit, nah kau ni mustamal ini kayak, nah ini mutanajis ini kayak. Tidak bisa dihukumi banyu itu mustakmal atau mutanajis kecuali dengan yakin kita tahu. Dengan yakin kita tahunya tu. Mana nyengok? Ada tak? Tikus, bangkit tikus jaga bak itu? Kata. Atau najis-najis yang lainnya ada tak? Kata. Ada tak najis sebelumnya di mbak wong? Tidak tahu. Ya sudah. Hukumnya bersih banyu tersebut. Boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk bersuci. Lain halnya kalau seandainya kita nyengok ada tikus mati situ, kemudian diambil oleh budak kecil. Nah, dibuangnya. Nah, ini baru hukumnya mutanajis. Tak boleh bagi yang tahu tadi, tak boleh menggunakan banyu tersebut untuk bersuci, tak sah. Nah, kalau tidak, sudah tak apa-apa. Banyu sedikit. Nah, kayak ada uang tadi tu ada uang wuduk tadi. Nah, ada uang wuduk tadi tu kali banyak netes di sini mustakmal jadi ni.
Ya, dah kata itu macam itu Jangan dihukum macam itu. Nah, tadi ada budak kecil pula. Budak kecil ni kali ngencing juga masuk juga bank ini kali. Tak usahlah fikiran macam itu. Selagi katik bau pengsingnya sudah. Ya. Gunakan untuk berwuduk, gunakan untuk mandi. Jangan diwas-waskan. Ya. Mainkan ilmunya tu, gunakan ilmunya. Dengan ilmunya macam mana? Oh ini hukumnya tak mutanajis. Sudah. Lanjut. Oh ini hukumnya bersih. Lanjut bersih. Oh ini hukum mutanajis. Cari yang lain. Dengan pengetahuan, dengan keyakinannya tadi. Kecuali kalau berubah warnanya atau rasanya atau baunya. Faslun mujibatul ghusl sittatun wallahu taala alam bissawab. Kalau ada yang tanyakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya soal emas, Bib. Kalau kita beli emas nyicil tuh boleh tak? Nah, terus kalau misalnya kita jual emas tuh kan naik turun kan harganya, kita beli sekian, misalnya kita beli emas tuh 50.000. Nah, terus emas tuh kan kadang harganya naik kan, kita jual jadi mahal. Nah, itu hukumnya apa, Bib? Terus yang kedua tentang sholat. Oke, yang pertama tadi apa, jual emas apa tadi? Pertama cincin. Beli apa cincin. Kalung, pokoknya emas. Ya. Terus yang kedua pada saat iktidal makmum itu ngucap sami Allahu liman hamidah atau tidak perlu? Soalnya anak pernah tidak perlu. Soalnya anak pernah dengar ada yang bilang makmum cukup baca langsung walakal hamdu hamdan, itu langsung ngucap itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli cincin emas boleh. Sah. Belinya pakai apa tapi? Pakai duit atau pakai emas? Kalau beli emas pakai emas, maka syaratnya harus sama timbangannya, sama dan sama kadarnya. Kemudian kontan, tidak boleh kaget-kaget mayarnya, langsung disitulah selesai. Misal cincin 2 suku dengan gelang 2 suku, boleh. Kadarnya sama 24 karat, sama, boleh. Aku beli gelang emas kau dengan cincin emas aku nih. Ayo, serah terima langsung. Nah, itu. Tak bolehnya aku beli cuman apa cincinnya ada di rumah. Agak embek be. Nah, embek dulu gelangnya, habis itu enggak bayar. Itu riba. Tak boleh. Nah, jual juga sama juga. Jual boleh tak? Boleh. Jual kalau sama duit atau sama barang yang lain boleh. Aku beli kalung emas kau tu dengan mobil, boleh. Dengan Indomie, boleh. Walaupun Indomie lebih banyak ataupun emas lebih banyak, walaupun boleh. Tapi kalau sama-sama emas harus sama-sama. Kemudian kalau jual, kemudian kalau misalnya beli niatnya misalnya dia apa, kalau emas ni naik turun harganya tadi, akhirnya dia nyimpen biar naik, ya kan? Boleh. Biar tinggi harganya tadi, boleh. Nyimpen dia misal, nyimpen emas sebagai 4 tahun naik. Tadinya beli 1,5 juta, pacak jual 2,5 juta. Boleh.
nyimpan emas. Nah, boleh saja. Yang kedua, kalau i'tidal yaitu ada yang hadisnya ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Boleh, itu sunnah juga. Dia nak nyebut sami Allahu liman hamidah juga sunnah juga. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita menjadikan air saluran atap hujan, air hujan saluran atap itu dijadikan wudu? Bagaimana Jadikan, hukum wudu? Wudu ya. Nah, itu misalkan ujung. Tunjuknya. Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib izin bertanya. Pertanyaan pertama, kami kan lihat ada kawan kan, dia lagi ngambil wudhu, dia tuh asak cebur-cebur ngambil wudhunya tuh. Nah itu otomatis kan mustakmal. Ya. Nah kita nak ngambil wudhu tuh was-was. Jadi cak mana menurut Habib? Pertanyaan kedua, kalau kita misal lagi safar, Bib, kalau sholat di kendaraan tuh boleh dah? Misal dia naik mobil, atau harus di kot, Atau harus apa? atau di itu jamak kosor kayak gitu, Di digabung gitu. qadha atau di jamaah? Dia musafir tidak ada. Misalnya kita berangkat jam 11 kan, nah kalau zuhur Musafir. kan belum sampai kan, mungkin kalau sampai itu jam 6 pagi misalnya, yang kayak gitu. Terus dia sholat di mobil. Iya bisa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudu pakai banyu bubungan itu, dari hujan itu, tadahan itu, boleh. Cuma kalau seandainya genteng tadi tidak katik najisnya. Kalau ada najisnya ngelewati, ada bangkai burung ataupun najis, dia tahu. Ada bau ini, maka ada jadi mutanajis hukumnya. Walaupun banyu itu ngalir, tapi masih ada baunya. Kalau dah ada bersih, boleh digunakan untuk berwudu. Walaupun banyu tadi kotor. Ada apa namanya itu, daki-daki genteng nah. Itu walaupun boleh. Karena dia bercampurnya bukan campuran mukhalid, tapi campuran mujawir. Pria pula ni kan. Mukhalid tu tidak ada bercampur macam banyu dicampur sama susu. Pacak tak dipisahkan antara banyu sama susunya? Tak bisa lagi kan. Itu namanya mujawir, mukhalid. Tapi kalau yang daki tu kan bisa dipisahkan antara banyu dengan daki genteng kan. Hitam-hitam itu kan. Kayak lama-lama kayak ngendak dia kan. Itu pisah, dia bisa dipisahkan. Itu tidak mempengaruhi hukum banyu tersebut. Boleh. Lagi butak-butak itu lagi gambar juga boleh juga. Wudukkan. Kemudian pertanyaan berikutnya itu nih, masalah utamanya masalah Berwudu. wudu. Kalau ada orang yang ngubang-ngubang nih, berkubang di bak itu, misalkan, kalau seandainya baknya itu kurang dari 2 kula dan kita juga dia berwudu, kurang dari 2 kula banyu tersebut, maka mustakmal hukumnya. Kalau dia berkubang di situlah, wah lebu macam ini, sudah mustakmal banyu tu. Tak usah tak usah dikira-kirakan lagi tu. Kalau kurang dari 2 kula. Kalau 2 kula atau lebih dari 2 kula, maka tak masalah. Walaupun yang berwuduk di banyu 2 kula tadi buang 100 kok atau 1000. Yang penting banyu masih tetap 2 kula. Sehingga baunya banyu tadi berminyak-minyakan, bekas keringat-keringat. Wong yang dari antara 1000 wong wuduk tadi. Tapi banyunya tidak berubah. Berubahnya ada dikit tapi tidak masalah. Adanya macam itu kan. Banyu tu kalau dia mandi abu-abu langsung. Itu mungkin mandinya atau seminggu sekali
Yang itu kalau seandainya banyunya kurang dari 2 kula. Kemudian yang ini tadi masalah suka tadi. Oh, salat tadi, ya. Salat kalau seandainya seorang dalam perjalanan, misal contoh perjalanan kereta api, spur. Kalau mobil itu bisa stop, apalagi mobil kendaraan pribadi bisa stop. Harus stop dia. Harus stop kalau seandainya kendaraan pribadi. Nah, kalau seandainya kendaraan bukan kendaraan pribadi, naik bis, tidak baca kita nak nyetopkan. Kan apa namanya itu bis ini stopnya misal kan jam berapa? Jam 4 fajar. Giliran 10 menit lagi nak azan subuh, tancap dia berangkat. Ini bis ini biasanya dah awet ini. Bis ini. Dah minat iwang lagi akhirnya. Apa? Ya orang nak solat subuh ngejo kan. Nah, kalau model macam ini kan, maka dia tetap wajib solat di mobil itulah, di bis itulah. Ya. Di bis itulah. Katik wudu, lajulah. No, junub pula misal. Ya sudah, lajulah solat. Karena kalau dalam keadaan junub tak boleh baca Quran kan? Jadi baca Fatihah be. Fatihah karena dalam apa? Dalam solat itu wajib Fatihah harus ada. Kalau surah yang lainnya sunnah, tak wajib. Nah, dia baca Fatihah situ. Boleh dalam solat itu. Sudah kakek nyampe, maka dia ulangi lagi solatnya. Itu kalau seandainya tak baca, memang tak bisa nian, ditunggu-tunggui kayak tak bisa juga, atau tidak ditunggu juga sama baik, tak tunggu sama juga. Misal tak tunggu, ini kalau dia ini berhenti, mudah-mudahan mogok ini mobil ini, nah kan, mudah-mudahan hari ini baru jam berapa? Hari ini baru jam 4 sore asar. Aku dah kalau seandainya dia mogok, baca kita solat, tegak kan, baca kita solat di misalnya di musola atau di tempat situlah, di tanah, bisa kita langsung solat. Nah, tidak usah ditunggu juga tidak apa-apa, tetap wajib solat. Solatnya apa? Hurmatan lil waqt, sebagai penghormatan terhadap waktu tersebut. Waktu ini kita ni harus solat, tidak boleh tidak solat. Waktu asar itu harus solat asar. Sementara tak bisa melakukan solat asar, ngapa? Katik wudu, dalam keadaan junub, belum mandi wajibnya, atau tak bisa solat secara sempurnanya, tegak tak bisa. Ya sudah, solat tetap. Usolli fardhu asri, bukan usolli hurmatan lil waqt. Usolli fardhu asri. Allahu akbar. Solatlah cak biasa dalam keadaan duduk, mana sujud pacak sujudnya, mendak baca sudah nundukkan baik. Nah, kakek kapan nyampe diulangi lagi solatnya. Kapan sudah bisa, tidak nak nyampe ni anda. Tidak nyampe ni. Kapan bisa dia melakukan solat dengan secara utuhnya, secara sempurnanya, lakukan. Itu. Kalau seandainya bisa. Kalau seandainya jamak, kalau nak menjamak, bisa jamak kalau dalam keadaan musafir, boleh jamak musafir. Qasar sama jamak juga. Boleh jamak, boleh juga qasar kalau jaraknya sudah menempuh jarak qasar, yaitu 84 km. Dari mana mulainya nol ini atau satunya? Dari, kalau dulu tu dari gerbang kota. Sekarang katik lagi. Yang ada gapura tidak ada dianggap. Jadi kalau tidak ada gerbang kota, maka bangunan terakhir. Misal dari Pelajo ke Ketapati, ada terus bangunan kan? Katik berhenti-berhentinya kan?
rumah paling ada lorong untuk jalan memangnya. Dak di apa dak ada di masih tetap itu dianggap sebagai macam bangunan. Ada jalan lagi simpang 4, itu tidak ada pacak di ini kan. Nah, terus sampai dak katik lagi rumah kanan kiri, katik juga juga-juganya juga kita jengok katik, sana juga katik juga. Nah, berarti itulah satunya. Itulah musafirnya. Mulai dia musafir. Selama perjalanan dia misal Kertapati itu di mana kosong? Tol lah anggap Nah, tol. Nah, masuk tol itu baru dinamakan musafir. Selama perjalanan dia dari Pelaju ke Kertapati itu nak musafir. Nah, baru nak musafir. Kalau dari seberang ulu ke seberang hilir, jembatan itu sudah nah. Nanti lagi kan bangunan kan? Ada bangunan tengah-tengah Sungai Musi? Nanti. Nah, itu sudah putus. Berarti sudah musafir. Hati-hati, perempuan apalagi tak boleh keluar musafir dewean. Haram hukumnya kecuali sama mahramnya atau sama perempuan-perempuan yang lainnya banyak yang dipercaya. Hati-hati ini. Banyak ini cik ini nih maraton. Nyebrang dari seberang ulu ke seberang hilir. Dari seberang hilir ke seberang ulu. Baik yang di amperanya atau musim 4-nya. Dewean maraton. Aman, bukan masalah aman, tak amannya. Hukumnya ini. Tak boleh kalau ndak sampai sampai bangunan apa? Bangunan terakhir. Nah, tuh pantainya. Balik lagi. Nah. Itu baik kalau ndak nak maraton. Kalau seandainya ndak boleh dia keluar kota, berangkat juga ndak boleh. Perempuan sekarang ini banyak. Wah, betul dewean. Dari mana Palembang ke Jakarta? Dewean. Nah, dewean. Bahkan kadang-kadang yang anehnya lagi, ya lakinya kadang termasuk wong yang tahu juga, wong belajar juga. Ndak boleh ini. Haram berangkat itu. Kalau sudah haram berangkatnya, maka tidak ada jamak qasar baginya ataupun yang lainnya, tidak ada. Yang termasuk keringanan-keringanan bagi orang yang melakukan safar. Orang yang musafir. Seperti apa? Misalnya boleh tak puasa Ramadan. Kan kalau orang musafir boleh tak dia tak puasa? Boleh. Tapi kalau berangkatnya berangkat maksiat, tak boleh. Tetap harus puasa. Katik keringanan-keringanannya. Jamak kosongnya katik juga. Sama juga seperti orang lagi ke hutang. Tak katik juga jamak kosongnya. Awak ada hutang? Kita ada hutang dan sudah jatuh temponya. Awak berangkat haji dia. Berangkat haji tadi tidak ngomong sama orang yang hutang itu tadi. Tidak ngomong dia. Aku nak berangkat haji. Izin dulu aku sama kau ni, boleh? Nanti aku balik lagi sini. Hutang kau kakek aku bayar. Aku jualan dulu di Mekah sana. Nah, itu. Dia izinkannya boleh itu. Itu apa berangkat. Boleh akhirnya jamak qasar. Maksiat dah itu tidak maksiat. Tapi kalau berangkat tanpa ada izin dari wong yang hutang itu tadi, maka perjalanannya perjalanan maksiat melarikan hutang. Sehingga perjalanannya tidak boleh jamak qasar, tidak boleh. Ataupun yang lain-lainnya. Salat jamaknya jadinya tidak sah. Kecuali kalau takhir baru sah. Jamak takhir baru sah. Salat zuhur di waktu asar. Salat zuhurnya sah, tapi qadaan salat asarnya sah di waktunya. Tapi kalau seandainya dia jamak ni tidak ada katik qasarnya. Kalau seandainya dia jamak takdim di waktu salat asar di waktu zuhur, maka tidak sah salat asarnya. Kenapa? Belum masuk waktunya. Dia tidak boleh jamak. Tapi kalau dia qasar, tidak sah galanya. Nah, dia jamak takhir atau jamak takdim. Makanya hati-hati hal bentuk yang bermaksiat ini Sama tu.
Juga jengok dulu tahu siapa bae, juk tahu bae, tak usah dipaksa kenian. Tak usah dikebat dia tu. Kau tak boleh tu kau. Tak boleh nyebang dewean, dosa kau, haram, kebat. Mau taunya kebat dia misal. Tak usah. Juk tahu bae. Tak boleh kecuali kalau sama mahramnya. Sama lakinya boleh. Kalau tidak, tak boleh. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kan kata Habib ialah termaksud jembatan Ampera itu dianggap sudah tidak ada bangunan lagi. Ya. Berarti kalau seandainya Kertapati, jembatan Kertapati itu sudah dianggap juga termaksud batas musafir, Habib. Jembatan apa itu? Jembatan Kertapati yang ke rel itu, Habib. Oh, itu ada ulama mengatakan iya, ada yang tidak. Karena kecil itu masih. Sunginya. Lain kalau yang ini besar nih. Nah, kalau kayak sungi-sungi yang kecil itu juga anak sungi itu yang antara 13 hulu sampai 14 hulu kayak laju juga itu juga. Ada juga pendapat ulama yang cak itu. Ada. Tapi itu wallahu alam pendapatnya kuat apa tidak ada. Terus pertanyaan kedua soal yang akhwat tadi, Bib. Kalau seandainya akhwatnya keluar diizinin oleh ortunya, diridoin atau diiridoi oleh suaminya, termasuk masih haram atau enggak, Bib? Tetap haram dan bapaknya ridho dengan yang haram, lakinya ridho dengan yang haram. Sama baik dia dapat dosa juga. Ridho dengan yang berdosa. Dosa juga. Pokoknya dah boleh sudah. Dia metu kenya sudah dia dah berdosa. Mal'unah kalau seorang istri metu tanpa izin daripada suaminya, mal'unah, terlaknat. Sampai kapan? Sampai balik. Bukan sampai taubat, sampai balik. Kalau udah balik, nah baru berhenti malaikat melaknatnya. Selama dia pergi tu, selama dia keluar dari rumah tu, mal'unah, terlaknat. Makanya hati-hati itu kan. Kalau kita ngomong keluar boleh tutup aurat. Mana kalau nak ke warung ni mana nak izin dulu report gina. Ya sudah keluarlah tutup aurat. Kalau tak nutup aurat tidak mengizinkan. Mal'unah, terlaknat. Lajulah. Sampai kadang-kadang ada ngomong alah repot ni nak pakai kaos kaki pula. Keluar sinilah. Mal'unah dijawabnya. Mal'unah, terlaknat. Jadi ajari tunjuk tahu. Ya, selagi kita tahu oh ini harus aurat, harus tutup. Kaki kan boleh dibuka kaki. Tangan sini misalnya. Nah, lengan ini. Boleh dibuka? Dah boleh dibuka. Yang boleh itu wajah sama telapak tangan. Lengan dah boleh. Kaki dah boleh. Jadi harus pakai kaos kaki. Iya, pakai kaos kaki. Repotnya itu wajib. Lanang sunnah. Lagi lebih pacak dilakukannya. Tak repot-repot. Manang pakai jubah, pakai imamah, pakai sal. Sunnah tidak wajib, masih dilakukannya. Tak repot-repot sebenarnya. Mendasarkan baik kalau ngerepotkan diri. Apalagi sekarang sudah lemak. Ada istilahnya tu bahasa tu jilbab jilbab namanya pasukan namanya langsungan sangkut ke di lawang tu kan beli khususnya itu untuk keluar kan keluar cek itu baik kan sedengat juga kan keluar sedengat itu kan pakai yang ala kadar wong nyingok sungkan juga misalnya kan jilbab jilbab kusut kan wong nyingoknya tak tertarik. Lain kalau jilbab yang patah putar sana sini cak punuk onto tu, itu banyak yang demen itu kan. Kalau yang jilbab biasa-biasa ni jilbab pembantu je wong tu kan. Tidak diawasi wong. Sudah biarlah metu dengan baik. Apalagi kalau sudah berbini, ada belaki. Buat apa juga nak diawasi oleh wong lain. Belikan bantu mereka itu bagus atau sini apa lagi apa suka ini
apa namanya? Pasukan tangan nih kalau pakai baju tangan pendek. Nah, do ininya. Apa? Manset Apa manset? Bukan handset. Handset. Manset. Nah, ada manset pula. Ya sudah. Ada lagi apa? Ya Allah, baju cak jaket lah apa namanya? Hah? Bukan apa namanya? Yang cak jaket tapi kalau baju tangan pendek sana. Makailah itu. Tidak berkancingnya dah. Gardigan. Nah, sudah ada aja itu. Gampang sudah lemak sudah. Pakai gardigan bae kan. Taruhlah bocor ni lawang metu tu kan. Nah, tak usah repot-repot ni. Tinggal milih mana. Apa mana ini dah. Tu. Warna hitam beli. Yang warna lain. Warna lain nak nyocoknya belok. Nak jilbab beda cocok warnanya. Ha, repot ni. Warna hitam sudah cocok kalau warna hitam. Wallahu ta'ala alam bisawab.